Saleh. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam rahmat dan hidayah Tuhan. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Isho. Film ini dibintangi aktor Mollywood Jaya Surya dan disutradarai oleh Nadir Shah. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain, Isho adalah seorang pria yang sederhana, Pillai adalah satpam ATM, Safir adalah seorang pengusaha. Suatu hari, hiduplah seorang gadis kecil yang cantik dan lucu bernama Shivani. Shivani mempunyai ayah bernama Shivan dan ibu bernama Ani. Shivan dan Ani sangat mencintai Shivani. Namun Shivan tidak tinggal bersama mereka. Shivan harus bekerja di Dubai untuk menghidupi mereka berdua. Shivan sudah 4 tahun bekerja menjadi buruh di Dubai. Seringkali Ani dan Shivani melepas rindu pada Shivan dengan melakukan video call. Tak jarang juga Shivani menangis karena sangat merindukan sang ayah. Teman Shivan yang baru saja pulang dari Dubai memberikan titipan hadiah untuk Shivani. Shivani sangat senang menerima hadiah itu. Beberapa bulan kemudian, Shivani sering merenung di sekolah. Nilai Shivani juga turun drastis selama beberapa bulan terakhir. Padahal Shivani dikenal sebagai murid yang pintar. Mengetahui hal itu, guru BP sekolah memanggil Shivani dan mengajak Shivani berbicara dari hati ke hati. Akhirnya, Shivani menangis dan menceritakan semuanya. Shivani mengatakan bahwa selama beberapa bulan terakhir, Shivani telah dinakali dalam tanda petik oleh seorang guru bernama Gopal. Gopal sudah 3 kali berbuat hal itu kepada Shivani. Guru BP kaget mendengar hal itu. Shivani tidak menceritakan hal ini kepada kedua orang tuanya. Karena Shivani takut jika ayahnya tahu, ayahnya akan merasa sedih. Shivani tidak mau ayahnya merasa sedih karena Shivani sangat menyayangi ayahnya. Ketika guru BP bertanya kepada Shivani, siapa saja yang tahu hal ini? Shivani menjawab, orang lain yang tahu hal ini adalah satpam sekolah yang bernama Rafin. Guru BP dan Rafin sepakat akan melaporkan hal ini kepada polisi. Mereka semua kemudian duduk bersama dengan kepala sekolah di sekolah. Kepala sekolah menghimbau agar Ani dan Shivani berdamai dengan pihak sekolah dan tidak melanjutkan kasus ini ke pengadilan. Tiba-tiba Rafin berubah dan membela kepala sekolah. Rafin justru menuduh Shivani dengan mengatakan Shivani sering menggoda Pak Gopal. Rafin mengatakan hal itu karena ia sudah menerima uang suap puluhan juta rupiah dari kepala sekolah agar tutup mulut. Kepala sekolah ingin menjaga reputasi sekolahnya. Guru BP kecewa berat dengan Rafin dan juga kepala sekolah. Akhirnya kepolisian memaksa Ani dan Shivani berdamai saja dengan pihak sekolah dan tidak melanjutkan kasus ini ke pengadilan. Ani dan Shivani tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berdua lalu pulang ke rumah. Kepala sekolah dan kepolisian bekerja sama untuk memfitnah Ani dengan menyebarkan berita bahwa Ani adalah wanita nakal. Berita ini kemudian menyebar di sosial media. Semua orang percaya dengan fitnah itu. Karena terus difitnah dan tak kuat menahan tekanan batin, Ani dan Shivani lalu melakukan bunuh diri. Beberapa tahun kemudian, seorang satpam jujur dan baik hati bernama Pillai sedang duduk di depan kantor pengacara bernama Sebastian. Pillai adalah duda yang mempunyai 2 anak gadis. Tak lama kemudian, Pillai dipersilakan masuk oleh asisten Sebastian bernama Swati. Swati tidak suka dengan Sebastian karena Sebastian adalah pengacara yang bermuka 2.
Pilai mengatakan kepada Sebastian bahwa dirinya siap menjadi saksi kunci atas kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang pengusaha kaya bernama Safir. Setelah mendengar semua pernyataan Pilai, Sebastian berjanji akan membantu Pilai di pengadilan besok. Pilai lalu kembali pulang. Pilai berangkat ke tempat kerja menggunakan sepeda klasik. Terlihat sebuah mobil ambasador hitam mengikuti Pilai dari belakang. Setibanya di tempat kerja, Pilai memarkirkan sepedanya di samping ATM. Pilai berganti baju dinas dan mulai bekerja. Pilai bekerja sebagai satpam ATM di sebuah desa yang tidak jauh dari rumahnya. Tak lama kemudian, seorang pemuda mendatangi ATM untuk mengambil uang. Karena kamera CCTV sedang rusak, Pilai meminta izin untuk memfoto wajah si pemuda karena hal itu adalah aturan dari pihak bank. Setelah difoto, pemuda itu lalu masuk ke dalam ATM dan mengambil uang. Di sisi lain, Safir memerintahkan anak buahnya yang bernama Setu untuk pergi ke desa mencari Jamal. Jamal adalah rekan kerja Pilai yang juga bekerja sebagai satpam ATM. Setibanya di rumah Jamal, Setu dan temannya memberikan 1 botol minuman kepada Jamal. Jamal dengan senang hati menerimanya. Safir menelpon Setu dan membicarakan rencana pembunuhan Pilai. Safir mengingatkan Setu bahwa nanti malam Pilai harus menggantikan shift malam Jamal dan tetap bekerja di ATM. Safir akan mengirim pembunuh bayaran bernama Sura untuk mengeksekusi Pilai. Setelah itu, Sura akan menghubungi 2 supir truk untuk melindas Pilai di dalam ATM agar terlihat seperti kecelakaan. Setu mengajak Jamal mengobrol. Setu merayu Jamal dan memberikan sejumlah uang kepada Jamal agar Jamal berpura-pura sakit dan meminta Pilai menggantikannya bekerja di shift malam nanti. Jamal setuju dan langsung menelpon Pilai. Jamal mengatakan kepada Pilai bahwa dirinya sedang sakit dan tidak bisa bekerja nanti malam. Pilai percaya dan bersedia mengisi shift malam Jamal. Di sisi lain, 2 supir truk bayaran Safir sedang mempersiapkan truk mereka untuk menghancurkan ATM sekaligus melindas Pilai. 2 supir itu sedang membicarakan Sura, seorang pembunuh bayaran yang disewa Safir. Sura baru saja bebas bersyarat dari penjara. Terlihat Safir, Sebastian, Kapolsek, dan Sura minum bersama sembari membicarakan rencana pembunuhan Pilai. Sebastian mengatakan kepada Safir bahwa ia sudah membujuk Pilai agar tidak melawan Safir. Namun Pilai tetap ngotot akan bersaksi di pengadilan besok. Kapolsek akan membacking rencana ini dengan menulis laporan otopsi bahwa Pilai tewas karena dilindas truk. Sedangkan Sura yang baru saja bebas bersyarat dari penjara akan menjadi eksekutor dalam pembunuhan ini. Malam hari, sebuah mobil van tiba-tiba mogok tepat di depan ATM. Pilai menghampiri mobil van itu dan memberitahu supir van bahwa bengkel terdekat di sini berada di ujung jalan. Namun bengkel itu tutup karena sudah malam. Supir van itu kemudian membuka kap mesin mobil dan memeriksa. Beberapa menit kemudian, Pilai menerima telepon dari Swati. Swati menghimbau agar Pilai segera pulang ke rumah dan beristirahat karena besok pagi Pilai harus bersaksi di pengadilan. Pilai mengatakan ia harus bekerja menggantikan rekannya yang sedang sakit. Swati tidak bisa melarang Pilai bekerja. Karena itu, Swati akan menginap semalam di rumah Pilai untuk menjaga kedua putri Pilai. Swati menghimbau kepada Pilai agar berhati-hati karena Pilai adalah saksi kunci. Safir tidak akan tinggal diam dan akan berusaha melukai Pilai. Pilai lalu menutup teleponnya. Karena supir van sudah menyerah mengutak-atik mesin mobilnya, supir van itu beristirahat sejenak. Pilai dan supir van itu duduk dan mengobrol sembari mengudut. Mereka berdua berkenalan satu sama lain. Supir van itu mengaku bernama Isho. Selama mengobrol dengan Isho, Pilai merasa Isho adalah seorang pria yang baik hati. Di sisi lain, 2 orang polisi sedang melakukan razia. Mereka berhasil menilang seorang pria mabuk yang berkendara sambil menelpon. 2 polisi berniat membawa pria mabuk itu ke kantor polisi, namun pria itu ingin berdamai saja. 2 polisi mengiyakan pria itu asalkan ia memberikan uang damai. 2 polisi lalu mengantar pria mabuk itu ke ATM terdekat untuk mengambil uang. Setibanya di ATM, pria mabuk itu masuk dan mengambil uang. Sebelum masuk, Pilai memfoto pria itu. Setelah mengambil uang, uang itu diberikan kepada 2 polisi. Mereka semua kemudian pergi meninggalkan ATM. Setelah mereka semua pergi, Isho muncul kembali dan mengobrol dengan Pilai. Pilai bertanya kepada Isho, "Isho, mengapa tadi kau bersembunyi di dalam mobil ketika polisi datang ke sini?"
Isyo menjawab, "Tidak apa-apa Pak Pilai, aku hanya tidak suka dengan polisi." Seorang pengacara baik hati bernama Joseph menelpon Swati dan membicarakan tentang rencana mereka di pengadilan besok. Joseph menghimbau Swati agar memberitahu Pilai untuk berhati-hati. Terlihat Isyo dan Pilai masih melanjutkan obrolan. Tiba-tiba Swati menelpon Pilai. Pilai mengatakan Swati tidak perlu khawatir karena Pilai ditemani seorang pria baik hati bernama Isyo. Mendengar hal itu, Swati curiga dan berpikir Isyo adalah pembunuh bayaran yang dikirim Safir untuk membunuh Pilai. Swati mengingatkan Pilai untuk ekstra hati-hati dengan Isyo karena Isyo adalah orang asing yang Pilai baru kenal. Terlihat Safir mencoba menelpon Isyo, namun Isyo tidak mengangkat. Pilai dan Isyo melanjutkan obrolan. Ketika mereka sedang mengobrol, ada sepasang kekasih bernama Tony dan Priyanka datang ke ATM untuk mengambil uang. Tony dan Priyanka sedang berencana kawin lari. Pilai lalu berjalan ke ATM dan meminta izin untuk memfoto Priyanka sebelum masuk ke dalam ATM. Namun Tony tidak terima dan mendorong Pilai. Isyo datang menghampiri dan berusaha melerai. Tanpa basa-basi, Isyo langsung mencekik Tony. Sontak, Tony dan Priyanka lari ketakutan. Pilai kaget melihat tindakan Isyo yang mencekik Tony. Pilai mulai takut pada Isyo. Pilai dan Isyo kemudian melanjutkan obrolan. Isyo bertanya kepada Pilai, apa rencana Pilai pagi ini? Pilai menjawab, ia akan bersaksi di pengadilan untuk melawan seorang pengusaha bernama Safir. Isyo bertanya kepada Pilai, apa yang sudah Safir lakukan? Pilai menjawab, Isyo, aku mempunyai 2 anak gadis. Aku tidak akan tinggal diam ketika melihat seorang gadis disakiti. Beberapa minggu lalu, aku melihat kejadian buruk. Ketika itu, aku sedang mengantar barang titipan untuk Safir di rumahnya. Aku melihat Safir sedang bersiap-siap memperkaos seorang gadis remaja. Melihat hal itu, aku ketakutan dan kabur melarikan diri. Dan Safir tahu aku melihat semuanya. Safir menawariku sejumlah uang untuk tutup mulut dan aku menolak uang itu. Namun, aku tetap tutup mulut karena aku tidak ingin terlibat masalah dengan Safir. Beberapa hari kemudian, gadis remaja itu melakukan bunuh diri di atas pohon. Aku sedih dan tidak bisa tidur nyenyak. Karena itu, aku memberanikan diri melaporkan hal ini kepada Sebastian. Dan aku bersedia menjadi saksi kunci untuk melawan Safir di pengadilan. Aku tidak percaya dengan polisi dan media yang sudah disuap oleh Safir untuk menjaga citra dirinya. Setelah mendengarkan cerita Pilai, Isyo mengatakan sebetulnya Pilai tidak perlu menuntut Safir di pengadilan. Pilai harus memanfaatkan momen itu untuk memeras Safir dan mendapatkan uang jutaan rupiah. Mendengar hal itu, Pilai tersinggung kepada Isyo dan mengatakan dirinya tidak bisa disuap dengan uang. Pilai ingin menegakkan kebenaran. Pilai tidak mau memanfaatkan momen itu dan menjadi orang munafik dengan memeras Safir. Isyo tertawa dan menganggap Pilai sok suci. Tak lama kemudian, keluarga Tony yang sedang mencari Tony berhenti di ATM dan menunjukkan foto Tony kepada Pilai. Keluarga Tony bertanya kepada Pilai apakah Pilai melihat Tony. Pilai menjawab Tony dan seorang wanita baru saja lewat ke arah sana. Keluarga Tony mengucapkan terima kasih kepada Pilai dan langsung mengejar Tony. Setelah keluarga Tony pergi, Isyo muncul dan menghampiri Pilai. Pilai mulai curiga kepada Isyo yang selalu bersembunyi di dalam mobil ketika ada orang lain datang. Isyo kemudian mengajak Pilai makan dan minum bersama. Isyo menggoda Pilai dengan mengatakan, Pak Pilai, sebenarnya ini adalah kesempatan yang tepat untuk mencuri uang di ATM karena rekaman CCTV sedang rusak. Pilai mulai emosi kepada Isyo dan menganggap Isyo adalah seorang penjahat. Karena tidak ada gelas, Isyo mengeluarkan pisau dan memotong botol plastik menjadi 2 bagian. Hal itu membuat Pilai semakin takut pada Isyo. Sembari makan, Isyo menawari Pilai minuman, namun Pilai menolak karena Pilai tidak mau mabuk di saat bekerja. Isyo marah dan mengeluarkan pistol lalu menembakkannya ke arah tangki air. Pilai semakin ketakutan dan yakin bahwa Isyo adalah seorang penjahat. Tiba-tiba ada sebuah mobil truk lewat ATM dan Pilai langsung menghentikan truk itu. Pilai meminta tolong kepada supir truk untuk membawa Isyo pergi ke bengkel terdekat agar Isyo bisa menunggu di sana saja. Supir truk itu bersedia membawa Isyo. Isyo dan supir truk itu lalu pergi ke bengkel.
Pilai lega karena Isho sudah pergi dari sana. Tak lama kemudian, seorang polisi melakukan patroli. Setelah mengecek keamanan, polisi itu bertanya van itu milik siapa. Pilai menjawab mobil van itu milik Isho. Sekarang Isho sedang menunggu di bengkel ujung jalan. Polisi itu memberitahu Pilai agar Isho segera memindahkan mobil van-nya karena di depan ATM tidak boleh ada mobil yang berhenti lama. Pilai lalu membuka alas tidurnya dan beristirahat sejenak. Beberapa menit kemudian, Isho datang lagi dan membangunkan Pilai. Pilai kaget dan semakin ketakutan. Mereka berdua kemudian mengobrol di dalam mobil van Isho. Tiba-tiba hujan turun cukup deras. Pilai keluar sejenak untuk mengambil sesuatu. Pilai meninggalkan handphonenya di dalam mobil van Isho. Terlihat Swati menelpon namun dimatikan oleh Isho. Swati mengirim voice note ke WhatsApp Pilai dan mengatakan bahwa Swati yakin Isho adalah pembunuh bayaran yang dikirim Safir untuk membunuh Pilai. Sebaiknya Pilai menyuruh Isho untuk pergi. Mendengar voice note itu, Isho langsung menghapusnya. Setelah itu, Isho turun dari mobil dan memberikan handphone Pilai kepada Pilai. Swati lalu menelpon Pilai untuk memberitahu bahwa Isho adalah pembunuh bayaran yang disewa Safir. Namun handphone Pilai mati karena lowbat. Isho mematikan listrik di ATM. Dari belakang, Isho langsung membius Pilai hingga pingsan. Isho kemudian kabur melarikan diri. Terlihat dua supir truk yang sudah standby mendapatkan panggilan dari handphone Sura. Mereka diperintahkan untuk segera melakukan tugasnya. Dua supir truk itu langsung bergegas pergi ke ATM. Di saat yang bersamaan, keluarga Tony berhasil menggagalkan upaya Tony kawin lari. Setelah dirayu, Tony bersedia kembali pulang pada keluarganya. Karena itu, keluarga Tony berhenti sejenak di ATM. Keluarga Tony ingin mengucapkan terima kasih kepada Pilai. Salah satu keluarga Tony turun dari mobil dan memberi uang kepada Pilai. Karena Pilai terlihat sedang tidur, keluarga Tony meletakkan uang itu di balik selimut Pilai. Keluarga Tony lalu kembali pulang. Tak lama kemudian, dua supir truk bayaran Safir langsung menabrak ATM dan melindas Pilai. Setelah itu, kedua supir truk kabur melarikan diri. Pagi hari, kepolisian, media, dan warga sekitar berkerumun di TKP. Di sisi lain, terlihat Isho sedang duduk bersama Pilai. Ternyata Pilai masih hidup. Ceder. Isho mengatakan, "Pak Pilai, namaku bukan Isho, namaku adalah Sivan." Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Sivan. Beberapa tahun lalu, Sivan bekerja sebagai buruh di Dubai. Selama 4 tahun, Sivan tidak bertemu dengan istrinya yang bernama Ani dan anak gadisnya yang bernama Shivani. Selama itu, mereka bertiga melepas rindu hanya melalui video call. Tiba-tiba, bos Sivan di Dubai menyuruh Sivan pulang ke India. Sivan pun bingung dan pasrah. Sivan tidak tahu mengapa ia dipaksa pulang ke India. Setibanya di bandara Trivandrum, India, Sivan dijemput temannya. Sivan lalu diantar ke rumah mayat. Di sana, Sivan kaget melihat jenazah Ani dan Shivani. Sivan menangis terseduh-seduh. Sivan lalu memakamkan Ani dan Shivani. Beberapa hari kemudian, Sivan terus bersedih dan duduk di depan jenazah mereka. Tiba-tiba, keluarga Sivan satu-satunya yang bernama Nandu mendatangi Sivan dan memberitahu penyebab Ani dan Shivani melakukan bunuh diri. Nandu mengetahui itu semua dari anak gadisnya yang merupakan teman sekelas Shivani. Nandu mengatakan kepada Sivan bahwa Shivani telah diperkaos oleh gurunya yang bernama Gopal. Ravin yang merupakan saksi kunci justru membela Gopal. Kepolisian bekerja sama dengan kepala sekolah untuk menyebarkan berita fitnah di media bahwa Ani adalah wanita nakal. Karena tak kuat menahan tekanan, Ani dan Shivani melakukan bunuh diri. Mendengar cerita Sivan, Pilai ikut merasakan kesedihan yang mendalam. Sivan mengatakan kepada Pilai, ia sangat membenci kepolisian dan media yang menyebarkan fitnah tentang istrinya. Namun, Sivan tak mampu jika harus melawan kepolisian dan media. Sivan ingin fokus balas dendam pada Gopal dan Ravin. Sivan mulai merencanakan pembunuhan Gopal dan Ravin. Malam hari, Sivan menunggu Ravin di tengah hutan.
Ketika Raffin pulang bersepeda melewati hutan, Sivan langsung menggantung Raffin dengan tali hingga tewas. Setelah membunuh Raffin, Sivan menyiapkan lilin dan besi tajam untuk membunuh Gopal. Besi tajam itu Sivan posisikan tepat di atas kepala Gopal. Kaki Gopal lalu diikat dengan tali dan digantung di atas. Sivan meletakkan lilin di dekat tali itu. Tak lama kemudian, tali itu terputus dan kepala Gopal menancap ke besi yang berada di bawah hingga tewas. Sivan kemudian ditangkap polisi dan dijebloskan ke dalam penjara. Sivan berada satu sel dengan Sura yang dikenal sebagai pembunuh bayaran. Selama beberapa kali melakukan kunjungan tamu, Sivan menguping dan tahu bahwa Sura ditugaskan Safir untuk membunuh Pillai. Karena berperilaku baik, beberapa tahun kemudian Sivan diberi pembebasan bersyarat. Begitu juga dengan Sura yang juga diberi pembebasan bersyarat. Ketika bebas, Sivan mengikuti Sura dan mengetahui semua rencana Safir untuk membunuh Pillai. Sebelum Sivan menemui Pillai, Sivan berhasil membunuh Sura. Mayat Sura Sivan sembunyikan di dalam mobil van yang ia sewa. Sivan mengambil handphone Sura. Sivan lalu mendatangi Pillai di ATM. Sivan sengaja mengutarakan idenya untuk memeras Safir guna mengetahui bagaimana sikap Pillai sebagai saksi kunci. Bagi Sivan, saksi kunci adalah sosok yang berperan besar dalam kejahatan. Jika Pillai mau menerima uang suap dari Safir, maka Sivan pasti akan membunuh Pillai. Tetapi ternyata Pillai baik hati dan tidak mau menerima uang suap yang ditawarkan Safir. Pillai bertekad akan menjadi saksi kunci untuk melawan Safir di pengadilan. Karena itu, Sivan memutuskan untuk menyelamatkan Pillai. Sivan sengaja membius Pillai dan menyembunyikan Pillai di dalam mobil van. Sivan kemudian meletakkan mayat Sura di dalam ATM. Di saat yang bersamaan, Kapolsek membuka mayat yang ditemukan di dalam ATM. Dan ternyata mayat itu adalah mayat Sura. Kapolsek kaget dan langsung memberitahu Setu dan Safir. Safir kaget dan mengemasi barang-barangnya. Safir kemudian kabur melarikan diri ke luar negeri. Setelah mendengarkan semua cerita itu, Sivan mengantar Pillai ke pengadilan menggunakan mobil ambasador hitam. Pillai mengucapkan banyak terima kasih kepada Sivan. Jika bukan karena pertolongan Sivan, Pillai pasti sudah mati. Pillai lalu ditemani Swati dan Joseph masuk ke ruang pengadilan. Pillai menceritakan semua kronologi yang ia lihat di rumah Safir. Pillai merasa lega karena sudah melakukan tugasnya. Joseph dan Swati yakin kasus ini akan mereka menangkan. Beberapa bulan kemudian, Safir dinyatakan bersalah dan dipenjara atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Terlihat, Sivan pulang ke kampung halamannya menggunakan bus. Sivan memandang foto Ani dan Sivani yang ia pasang di dompetnya. Habis. Apa pesan dari film ini? Di dunia yang penuh dengan kejahatan ini, kita harus tetap memilih menjadi orang baik. Orang baik adalah orang yang berani mengatakan kebenaran meskipun beresiko besar. Karena yakinlah, dengan menjadi orang baik, Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga dan menolong kita. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.